Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau cerita tentang kapal hantu Mary Celeste. Jadi kapal ini dibuat pada tahun 1861 di tempat pembuatan kapal Joshua Davis di Pulau Spencer, Nova Scotia. Nah, ternyata kapal ini adalah kapal terbesar pertama kali yang dibuat di tempat ini. Kapal ini pertama kali dinamai dengan Amazon. Rencana penggunaan kapal ini adalah sebagai kapal kargo dan kapal penumpang. Kapten pertama kapal ini bernama Robert McClellan. Tapi sayangnya, 9 hari setelah ditunjuk sebagai kapten, Robert McClellan meninggal dunia yang disebabkan oleh paru-paru basah. Dan Robert adalah kapten pertama yang meninggal di atas kapal ini. Kapten kedua kapal ini bernama John Parker. Tapi sayang, pada saat sedang berlayar, kapal Amazon ini menabrak kapal nelayan dan mengharuskan kapal Amazon kembali ke pelabuhan untuk direparasi. Nah, pada saat direparasi ini, ada kejadian janggal yang terjadi, yaitu api tiba-tiba muncul di tengah kapal Amazon ini. Karena kejadian-kejadian ini, kapten kapal saat itu, yaitu Kapten John Parker, diberhentikan sebagai kapten kapal Amazon. Nah, setelah melalui awal-awal yang berat, pada akhirnya kapal ini berhasil mendulang keuntungan dan tidak ada kejadian-kejadian aneh atau hal-hal negatif yang terjadi selama beberapa saat. Tapi di tahun 1867, kapal Amazon ini terkena badai topan pada saat ia berlayar di Glass Bay. Setelah terkena topan, kapal ini diperbaiki dan dijual kepada Richard Haynes seharga $1.750 atau setara dengan 26 juta rupiah pada saat itu. Lalu Richard mereparasi ulang kapal ini dengan harga $8.825 atau setara dengan 127 juta rupiah. 1 tahun kemudian, yaitu di tahun 1868, Richard mendaftarkan kapal ini di Amerika Serikat dan berganti nama menjadi kapal Mary Celeste. Nah, disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Nah, pada tanggal 5 November 1872, di bawah pimpinan Kapten Benjamin Briggs, Mary Celeste akan berlayar dari Staten Island, New York, menuju ke Genoa, Italia. Pada saat itu, Mary Celeste mengangkut 1.701 barel alkohol seharga $35.000 atau setara dengan 504 juta rupiah. Nah, kapal Mary Celeste dan muatannya ini diasuransikan sebesar $46.000 atau setara dengan 662 juta rupiah. Selain Kapten Briggs, di kapal itu ada 7 orang kru awak kapal, juga istri dari Kapten Briggs yang bernama Sarah Briggs. Juga ada putri kecil mereka yang bernama Sophia Matilda. Jadi, total ada 10 orang yang ikut berlayar di kapal itu. Kapten Briggs adalah kapten kapal yang sangat berpengalaman. Ini terbukti dari ia sudah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di lautan. Kapten Briggs juga pernah melakukan perjalanan dengan 5 kapal lain, dan ia juga punya kapal pribadi miliknya sendiri. Nah, 7 orang kru kapal ini adalah orang-orang yang berpengalaman. Ini terbukti dari mereka sangat fasih berbahasa Inggris dan memiliki catatan yang baik. Nah, sebenarnya pada saat itu ada kapal lain yang memiliki rute yang sama dengan Mary Celeste, yaitu dari New York menuju ke Italia. Nah, kapal ini bernama Dei Gracia. Nah, kapal Dei Gracia ini dipimpin oleh Kapten David Reed. Kapten David ini sangat mengenal Kapten Briggs secara pribadi, jadi bisa dibilang mereka berdua ini sangat akrab. Nah, tapi entah kenapa kapal Mary Celeste ini memulai pelayaran 7 hari lebih awal dari yang direncanakan. Sebenarnya 1 bulan sebelum kapal ini berlayar, yaitu di bulan Oktober, ada beberapa laporan tentang cuaca buruk. Tapi pada saat di bulan November, saat kapal Dei Gracia berangkat, tidak ada laporan tentang cuaca buruk dan semua berjalan dengan lancar.
Namun di tanggal 4 Desember 1872, sekitar jam 1 siang, salah seorang kru kapal Dei Gracia melihat dari teropongnya ada sebuah kapal yang terombang-ambing. Setelah didekati, ternyata kapal itu adalah kapal Mary Celeste. Kapal Mary Celeste ini mengapung sejauh 5 mil dari kapal Dei Gracia atau sejauh 600 mil dari sebelah barat Portugal. Saat ditemukan, Mary Celeste ini tampak sangat ganjil. Posisi layarnya tampak sangat ganjil. Lalu kru kapal Dei Gracia yang melihat hal ini langsung melaporkan penemuannya ini kepada kaptennya, yaitu Kapten David. Lalu Kapten David menyuruh kru-krunya untuk mendekati kapal Mary Celeste ini. Pada saat itu, Kapten David sangat bingung. Kenapa kapal Mary Celeste ini belum sampai di Italia? Lalu Kapten David dan krunya memeriksa kapal Mary Celeste selama 2 jam. Yang anehnya, tidak ada seorang pun yang ada di kapal Mary Celeste. Selain tanpa awak, kru kapal Dei Gracia juga menemukan bahwa hampir seluruh ruangan di kapal Mary Celeste sudah terendam air. Jadi sebenarnya Mary Celeste ini punya 3 pompa air. Tapi entah kenapa, pada saat itu hanya ada 1 pompa yang bisa berfungsi. Sedangkan 2 pompa air lainnya seolah telah dibongkar. Air telah memenuhi kapal Mary Celeste setinggi 1,1 meter. Tapi ajaibnya, kapal Mary Celeste ini tidak tenggelam dan justru masih dapat berlayar. Hal aneh lainnya, yaitu hilangnya semua berkas-berkas kapal, kecuali buku harian milik kapten kapal Mary Celeste, yaitu buku harian milik Kapten Briggs. Jam dan kompas yang ada di kapal Mary Celeste juga sudah tidak berfungsi lagi. Karena di awal perjalanan kapal Mary Celeste hanya membawa 10 orang, maka di sana hanya ada 1 sekoci penyelamat. Pada saat diselidiki, ternyata satu-satunya kapal sekoci penyelamat yang ada di kapal Mary Celeste juga sudah tidak ada di situ. Nah, akhirnya setelah menemukan beberapa keanehan di kapal Mary Celeste, akhirnya Kapten David, yaitu kapten kapal Dei Gracia, menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengemudikan kapal Mary Celeste dan membawanya ke Genoa, Italia. Setelah kedua kapal ini sampai di Genoa, Italia, muatan kapal dari Mary Celeste segera diturunkan. Di sini baru diketahui bahwa sebanyak 9 barel alkohol yang diangkut oleh Mary Celeste ternyata sudah kosong. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata cadangan makanan dan minuman selama 6 bulan yang ada di kapal Mary Celeste sama sekali tidak disentuh ataupun berkurang. Bahkan, barang-barang pribadi milik kru kapal Mary Celeste pun tidak ada yang hilang. Dari penemuan kapal Mary Celeste ini, banyak teori-teori yang muncul. Salah satunya adalah bajak laut. Tapi teori bajak laut ini tidak bisa menjelaskan kenapa cadangan makanan dan barang-barang pribadi para kru tidak ada yang hilang ataupun berkurang. Di kapal Mary Celeste pun tidak ditemukan jejak kekerasan atau bekas perkelahian. Ada beberapa teori lain, yaitu penculikan UFO atau kebocoran alkohol. Tapi dari seluruh spekulasi yang ada, tidak ada satu teori pun yang bisa menjelaskan sebenarnya kemana hilangnya seluruh awak kapal dan kenapa barang-barang para kru masih utuh dan tidak tersentuh. Karena itu, sampai hari ini kapal Mary Celeste masih menjadi misteri karena tidak ada satu teori atau satu spekulasi pun yang bisa memecahkan kemana hilangnya awak kapal. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian punya teori atau spekulasi sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, sekian cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya ya guys. And see you on the next video. Bye-bye.